Halo guys, apa kabar? Jumpa lagi nih dengan gua Ren. Ya, pastinya di Sensasi Trends. Seperti biasa, kali ini gua bakal tetap menemenin kalian yang mungkin saat ini sedang merasa kesepian, baik abis diputusin mantan atau mungkin lagi nggak punya teman. Melalui alur cerita film yang sederhana ini, semoga bisa mengobati sedikit rasa kesepian kalian. Dengan genre yang sedikit menegangkan, bersiaplah untuk mendapatkan suatu pengalaman. Tanpa basa-basi, karena judulnya udah gua tulis di kolom deskripsi, langsung aja kita masuk ke alur cerita filmnya. Check this out. Pada tahun 2012, di kota Toledo, Spanyol, tepatnya di sebuah rumah super mewah bernama El Cigarral, tinggallah seorang wanita muda bernama Vera. Ia selalu mengenakan pakaian dari kain yang menutupi hampir seluruh tubuhnya. Selama bertahun-tahun, Vera hidup disekap dalam suatu ruangan. Namun anehnya, tidak seperti kasus penyekapan pada umumnya. Vera justru terlihat santai dan menikmati kehidupannya karena semua kebutuhan pokoknya selalu disediakan. Sesekali Vera juga membuat manekin-manekin dari tanah liat. Ia juga suka memodifikasi pakaian yang sudah disediakan. Karena hobinya adalah mendesain baju dan semua aktivitasnya itu selalu dipantau CCTV. Marilia, ¿estás ahí? Oye, también quería aguja, hilo y tijeras. Rumah mewah itu ternyata milik Robert Ledgard, seorang dokter bedah plastik. Ia memiliki banyak ART, termasuk kepala ART bernama Marilia. Suatu hari di depan para pejabat serta sahabatnya yang bernama Dr. Fulgencio, Robert mempresentasikan penelitiannya tentang kulit buatan. La malaria, por ejemplo, con ratones atímicos espectaculares. Naturalmente he llevado a cabo Kulit ini terlihat persis seperti kulit manusia, tapi ini jauh lebih kuat karena kulit tersebut mampu menahan gigitan serangga, bahkan juga tahan terhadap api. Robert menamakan kulit buatannya ini dengan nama Gal untuk menghormati mendiang istrinya yang sudah meninggal. Robert mengatakan bahwa dia sudah mencoba penelitiannya pada seekor tikus dan hasilnya sangat luar biasa. Dan karena hal itulah, kulit ini diklaim akan sangat cocok untuk dicoba pada manusia. Setelah jamuan selesai, Robert pun mengajak Presiden Institut Bioteknologi untuk berbicara. Di sini Robert menjelaskan bahwa dia menggunakan metode transgenesis, yaitu memodifikasi DNA manusia dengan DNA babi untuk menempelkan kulit buatan tersebut ke dalam subjek percobaan. Mendengar penjelasan Robert, Presiden Institut Bioteknologi mengatakan bahwa pemindahan sel hewan ke manusia sangat dilarang dan melanggar etika penelitian. Karena itu, dia melarang Robert melanjutkan penelitiannya dan mengancam akan melapor ke komunitas ilmiah. Está loco. Pero eso no me impide prohibirle que continúe investigando sobre la piel. O me veré obligado a denunciarle ante la comunidad científica. Mendengar itu, Robert pun lantas berdalih dan menjelaskan bahwa penelitiannya bersifat pribadi dan semata-mata hanya untuk memperluas pengetahuannya saja. No se preocupe, Gal ha sido una aventura personal. Setibanya di rumah, Robert segera melanjutkan penelitiannya di laboratorium rahasianya. Saat memasuki kamar Vera, dia menemukan Vera dalam kondisi tak sadarkan diri akibat luka sayatan di pergelangan tangan dan dadanya. Tanpa menunggu lama, Robert langsung membawa Vera ke ruang operasi untuk merawat luka-lukanya. Ia juga menambal tubuh Vera dengan kulit buatan atau kulit kedua agar bentuk tubuhnya kembali sempurna sekaligus melindunginya dari bahaya termasuk api. ¿Cuánto va a durar todo esto? Si no terminaste, lo terminaré yo. Dime si te quema. Di sini terungkap sebuah fakta bahwa ternyata wajah Vera dibentuk oleh Robert persis seperti wajah mendiang istrinya, yaitu Gal. Dan dari sinilah kita bisa berasumsi bahwa Vera adalah hasil eksperimennya Robert.
Selain diawasi melalui CCTV oleh Marilia, Vera juga diperhatikan oleh Robert lewat layar TV besar di kamarnya. Marilia sempat mengingatkan bahwa wanita itu harus segera dihabisi karena cepat atau lambat dia akan mencoba untuk bundir lagi. Meskipun Vera tidak menunjukkan tanda-tanda siteres, sebenarnya dia menyimpan perasaan depresi yang sangat mendalam. Tendrás que matarla o tenerla ahí escondida de por vida. Si no la matas tú, se matará ella. Dan sampai sekarang kita masih belum diberitahu apa yang membuat Vera harus menjadi bahan eksperimen sampai habis dan temukan jawabannya. Setelah kejadian itu, Robert memecat semua ART di rumahnya kecuali Marilia karena dia tidak ingin penelitiannya pada Vera sampai ketahuan orang lain. Beberapa hari kemudian, saat Robert masih belum pulang, Marilia kedatangan anaknya yang bernama Zeka yang sudah lama tidak pulang, yaitu sekitar 10 tahun. Zeka datang dengan mengenakan kostum macan bin maung untuk menyamar di acara karnaval dan agar dia tidak ketahuan karena dia masih buron akibat aksi pencurian yang dia lakukan. Awalnya Marilia melarang putranya Zeka untuk masuk ke dalam rumah. Namun Zeka memaksa karena ingin bersembunyi di sana sampai situasi aman. Selain itu, Zeka juga berharap Robert mau mengoperasi wajahnya agar dia bisa lolos dari kejaran polisi. Setelah makan, Zeka terkejut melihat Vera di layar CCTV. Dia mengenalinya sebagai istri Robert karena wajah Vera sangat mirip dengan Gal, istrinya Robert. Es una película. Vete o disparo. Me recuerda. No te recuerda a nadie. Marilia pun langsung menodongkan bedil dan mengusir Zeka. Sebab selain Zeka adalah orang kriminal yang sedang buron, dia juga sering berbuat onar. Yo solo te parí. No te acerques. Namun di sini Zeka melakukan perlawanan, lalu mengikat sang ibu dan mengurungnya. Setelah itu Zeka berkeliling rumah dan menemukan pintu kamar Vera yang terkunci. ¿Quién es? Soy yo, Zeka, ábreme. No sé, no tengo llave. Dia kembali ke Marilia dan memaksa agar Marilia memberitahu di mana kunci kamar Vera. Tiene la llave de arriba. En ese cajón, dentro de un sobre. Setelah mendapatkan kuncinya, Zeka yang sudah benar-benar ngebet langsung membuka kamar Vera dan mulai memaksa Vera untuk bermain kuda-kudaan. Namun inilah yang terjadi. Sambil membersihkan kekacauan ini, Marilia menjelaskan kepada Vera bahwa Zeka dan Robert sebenarnya adalah saudara tiri dari ayah yang berbeda. Dan mereka berdua sama sekali tidak tahu akan hal itu. Son hermanos. Aunque ninguno lo sabe. Aunque los padres eran muy distintos, los dos nacieron locos. Marilia adalah ibu kandung keduanya. Ayah Zeka adalah seorang ART di rumah itu, sedangkan ayah Robert adalah Tuan Ledgard, pemilik rumah mewah tersebut. Sebelumnya Marilia berselingkuh dengan Tuan Ledgard karena istrinya mandul. Namun ketika Robert lahir, dia langsung diadopsi oleh Tuan dan Nyonya Ledgard sebagai anak mereka. Itulah sebabnya Robert bisa menempuh pendidikan tinggi dan menjadi dokter bedah. Lalu ia menikah dengan Gal dan mereka dikaruniai seorang anak perempuan bernama Norma. Berbeda dengan Zeka yang sejak kecil sudah kabur dari rumah dan tumbuh di jalanan. Bahkan saat usia baru 7 tahun, Zeka nekat menjual obat haram. Sekitar 12 tahun yang lalu, yaitu di tahun 2000-an, Zeka kembali ke rumah Elsie Garal untuk meminta perlindungan karena dikejar polisi. Di situ Gal pun terlibat hubungan gelap dengan Zeka. Hubungan mereka semakin dekat hingga mereka memutuskan untuk kabur bersama-sama. Namun karma segera menimpa mereka berdua. Mereka mengalami kecelakaan hebat. Zeka berhasil melarikan diri dan selamat, sementara Gal terjebak di dalam mobil yang terbakar. Untungnya Robert berhasil menyelamatkan Gal.
Namun, Gal harus menjalani sisa hidupnya dengan luka bakar parah hampir di seluruh tubuhnya. Y Robert se la arrebató a la muerte en el último momento, pero todavía con un hilo. Selama berbulan-bulan, mereka semua hidup dalam kegelapan total tanpa cermin. Hal itu dilakukan agar Gal tidak melihat wujud tubuhnya yang terluka parah. Suatu siang, Gal terbangun karena mendengar suara nyanyian Norma yang sedang bermain di luar. Namun saat membuka jendela, dia terkejut melihat bayangannya sendiri di pantulan kaca. Karena kaget dan putus asa, Gal langsung mencoba bundir dengan melompat keluar kamar, tepat di depan putrinya Norma. Un grito que se oyó en toda la casa. No parecía un ser humano y se arrojó al vacío. Insiden itu pun seketika membuat Norma sangat trauma. Dia mulai mengurung diri dari dunia luar dan bahkan mencoba bundir, tapi berhasil diselamatkan. Setelah memendam Zeka dengan layak, Robert pun mulai hidup bersama Vera. Namun Vera merasa sakit di area pribadinya akibat tindak kekerasan yang dilakukan oleh Zeka. Saat mereka tertidur, Robert bermimpi tentang kejadian 6 tahun lalu, tepatnya di tahun 2006. Setelah Norma dirawat di rumah sakit jiwa selama bertahun-tahun, kini kondisinya pun mulai membaik dan Robert pun mengajaknya ke sebuah acara pesta. La veo mucho mejor. Al menos ya no le da miedo a la gente. Tu hija ha hecho muy buenas migas con mis sobrinas. Saat Robert asik mengobrol, dia menyadari Norma sudah tidak ada di dalam gedung. Robert pun mulai mencarinya hingga ke hutan di sekitar lokasi. Hingga akhirnya dia menemukan Norma tergeletak lemas di semak-semak. Norma. Norma. Saat itu, Robert juga melihat seorang pria meninggalkan area tersebut dengan motor bernomor polisi 8830 DJN. Lalu cerita pun beralih ke Vera yang juga bermimpi tentang kejadian 6 tahun lalu. Mimpi itu tentang Vicente, seorang pria yang bekerja sebagai perancang busana di toko ibunya yang bernama Susi. Hari itu Vicente mengajak rekan yang dia sukai bernama Christina untuk memakai dress bermotif bunga-bunga ke acara pesta. Namun karena ditolak, Vicente pergi sendirian dan berencana bertemu teman-temannya di acara tersebut. Ternyata plat nomor motor Vicente sama persis dengan plat motor di mimpi Robert tadi. Dan di sini terungkaplah sebuah fakta. Sebenarnya Norma tidak diperkodok, melainkan mereka memang sama-sama ingin karena udah teler meminum minuman haram dan juga obat haram. Namun sialnya, saat itu Norma tiba-tiba teriak histeris karena melihat rudal hitam yang bengkoknya zigzag. Maksudnya saat itu Norma tiba-tiba teriak histeris karena dia trauma mendengar suara penyanyi di pesta yang membawakan lagu yang pernah Norma nyanyikan saat ibunya bundir. Vicente yang panik dan ketakutan pun langsung menampar Norma sampai pingsan. Kemudian dia melarikan diri menggunakan motornya. Namun sayangnya saat itu Robert sempat melihat kejadian itu. Robert pun melacak keberadaan Vicente lewat plat nomor motornya. Keesokan harinya, tepat tanggal 10 September 2006, Robert sudah menunggu Vicente di dekat toko milik Susi. Saat Vicente melintas malam itu, Robert pun menabraknya dan menangkapnya. Beberapa waktu kemudian, Vicente pun terbangun dalam keadaan terikat rantai di sebuah goa terpencil. Sementara itu ibunya Vicente, dia masih yakin bahwa Vicente masih hidup. Meski polisi sudah menyerah setelah menemukan motor Vicente yang hancur di tebing dan menganggap Vicente sudah koit. Mi hijo está vivo. Hemos encontrado la moto totalmente destrozada. Setelah insiden di pesta, Norma kembali dirawat di rumah sakit jiwa. Namun kali ini Norma mulai mengira bahwa ayahnya adalah pelakunya karena saat kejadian dia sempat terbangun dan histeris dalam pelukan Robert yang sebenarnya hanya berusaha menyelamatkannya. Soy yo, Normita. Mamá. Quizá nos precipitamos sacándola tan pronto. Ella le identifica con el violador. Sayangnya beberapa hari kemudian akibat trauma dan tekanan batin yang mendalam, akhirnya Norma kembali melakukan bundir. Deberías descansar. Ya tarde olvidar.
Selama berhari-hari, Vicente dikurung dan hanya diberi air putih. Suatu siang, Robert datang ke goa itu memandikan Vicente dan memberinya sedikit makan untuk bertahan hidup. Beberapa hari setelahnya, Robert mulai mencukur brewok Vicente dan menjalani operasi vaginoplasti, yaitu operasi merubah Johnny menjadi Jenny. Robert dibantu oleh beberapa rekannya, termasuk Fulgencio. Namun, Robert menegaskan bahwa Vicente memang secara sukarela meminta operasi pergantian Johnny menjadi Jenny tanpa adanya unsur paksaan. Operasi pun dilakukan berkali-kali karena Vicente akan diubah menjadi seorang perempuan secara menyeluruh. Suatu hari, Vicente diberitahu bahwa semua ini dilakukan oleh Robert untuk membalas penderitaan Norma yang pernah menjadi korban pemerkodotannya. Akhirnya Vicente pun berubah menjadi wanita dan diwajibkan mengenakan kostum kain untuk melindungi kulitnya yang masih sangat sensitif. Dia juga harus berlatih menggunakan otot-otot Jenny barunya dengan memasukkan batang kayu berukuran mulai dari kecil hingga jumbo. What the fuck? Dan dari sinilah akhirnya kita tahu bahwa Vera sejatinya adalah Vicente yang sudah diubah. Suatu ketika terlihat Vicente meminta Robert untuk menutup resleting punggungnya. ¿Me ayudas con la cremallera, por favor? Namun siapa sangka tiba-tiba Vicente menggunakan kesempatan itu untuk menyerang Robert dan mencoba melarikan diri. Namun Robert yang ternyata sudah siap menghadapi kemungkinan terburuk itu langsung mengunci pintu keluar dengan remote-nya. Setelah gagal melarikan diri, Vicente pun akhirnya nekat menghabisi dirinya sendiri dalam keputusasaan yang mendalam. Melihat itu, Robert pun segera bertindak cepat untuk menyelamatkan Vicente dengan menjahit lukanya. Beberapa minggu kemudian, Vicente telah kembali pulih. Dan saat itulah namanya dirubah menjadi Vera, identitas baru yang menandai awal hidup yang berbeda. Meski begitu, Vera tetap saja masih dikurung dan dipaksa menjalani peran sebagai perempuan. Dia diberikan alat-alat make up dan buku-buku panduan. Namun, Vera hanya menggunakan pensil alisnya untuk mencoret-coret dinding, menandai tanggal demi tanggal sebagai pengingat berapa lama dia terperangkap di tempat ini. Meski begitu, di kamarnya masih tersedia televisi, walau hanya dengan saluran yang terbatas. Vera berusaha menenangkan diri dengan melakukan yoga, sebuah perihal kecil dalam dunia sempitnya. Beberapa tahun kemudian, Robert kembali memanggil Marilia untuk bekerja di rumah itu. Dahulu, Marilia memang pernah menjadi ART keluarga Robert saat mereka masih kecil. Namun Robert sama sekali belum menyadari bahwa Marilia adalah ibu kandungnya sendiri. Marilia dilarang memasuki kamar Vera dan hanya diperbolehkan memantau dari layar CCTV saja, dengan alasan Vera adalah pasien khusus yang memerlukan perawatan intensif. Vera terus hidup dalam isolasi dan sering diberi opium oleh Robert untuk membuatnya melupakan masa lalunya, bahkan dirinya sendiri. Sudah 6 tahun Vicente menghilang tanpa jejak, seolah ditelan bumi. Ibunya pun sudah pasrah menerima kenyataan itu, tanpa pernah dia tahu bahwa anaknya sudah menjalani operasi dan hidup dengan identitas baru sebagai Vera. Suatu hari saat pergi berbelanja bersama Vera, Marilia menyiapkan sebuah bedil di tasnya. Ia belum sepenuhnya percaya pada Vera, meski sudah lama mengamati tingkah lakunya. Cuando estemos en la calle puede darme un empujón y salir corriendo. Tak lama kemudian, Robert kedatangan Fulgencio, sahabat sekaligus rekan dokter bedahnya. Fulgencio menunjukkan foto Vicente yang terpampang di koran yang dilaporkan hilang sejak 6 tahun lalu. Fulgencio menuduh Robert diam-diam menyekap Vicente dan melakukan eksperimen kulit buatannya tanpa sepengetahuan rekan-rekannya.
Padahal saat operasi dulu mereka hanya diberitahu bahwa Vicente memang menginginkan operasi itu. Creo que lo secuestraste. Dijiste que Gal, tu nueva piel, la testaste con ratones atímicos. Robert pun membela diri dengan mengatakan bahwa Vicente kini bekerja sebagai talent film cucuk kaki Sugiono di Los Angeles. Haciendo porno y se está forrando. Un lado y trabaja en Los Ángeles. Fulgencio tak menyerah. Ia menunjukkan bukti-bukti bahwa dokumen Vicente telah dipalsukan oleh Robert. Los documentos que nos diste eran todos falsos. ¿Tú sabes la que te caería encima? Si la comunidad científica se entera que has usado la transgénesis. Namun, Robert langsung mengusir Fulgencio dengan cara yang kasar. Bahkan dia menodongkan bedilnya. No sabes lo que estás diciendo. Me gustan las amenazas porque me acaban contagiando. Vete de una puta vez, anda. Di saat yang sama, Vera yang baru saja pulang berbelanja mengaku di hadapan Fulgencio bahwa dia bukan Vicente. Dan selama ini, kehadirannya di sisi Robert adalah atas kemauannya sendiri tanpa ada paksaan. Y no me llamo Vicente. Veracruz. Y siempre fui una mujer. Setelah Fulgencio pergi, Vera langsung terpana. Matanya menangkap foto dirinya yang terpampang di koran. Dan ingatan tentang siapa dia sebenarnya mulai mengalir deras. Jantungnya berdebar dan dengan penuh kewaspadaan, Vera melirik ke arah Robert berusaha mencari tahu di mana bedilnya disembunyikan. Malam itu saat bermain kuda-kudaan, Vera minta izin sebentar untuk turun mengambil krim parem kocok di tasnya. Voy a cogerlo. Te lo has dejado abajo. Namun sesungguhnya ia diam-diam menyusup ke ruang kerja Robert, membuka laci dan mengambil bedil yang selama ini disimpan oleh Robert. Ketika kembali ke kamar dengan penuh tekad dan kemarahan yang membara, Vera langsung menganjungkan bedil itu ke arah Robert. Dalam keheningan yang mencekam, Vera akhirnya membalas semua penderitaan dan siksaan yang telah ia alami selama 6 tahun terakhir. Voy a matarte. Dan Robert pun tumbang. Tak lama setelah mendengar suara bedil, Marilia berlari masuk membawa bedil di tangannya. Ia terpana dan terguncang melihat tubuh Robert tergeletak tanpa nyawa di hadapannya. Setelah 6 tahun dikurung di rumah mewah El Cigarral, Vera akhirnya kembali ke toko pakaian milik ibunya. Matanya berkaca-kaca saat melihat orang tua dan Cristina, wanita yang dia cintai selama ini. Hola. Buenos días. Namun sayangnya mereka berdua sama sekali tak mengenali Vera yang wujudnya sudah benar-benar berubah. Vera pun dengan suara bergetar mulai bercerita bahwa dia sebenarnya adalah Vicente, putra kesayangannya Bu Susi yang dulu hilang setelah bertahun-tahun diculik dan dipaksa menjalani operasi pusaka dari Johnny menjadi Jenny. Soy Vicente. Me raptaron. Cambiaron de sexo. Awalnya Cristina tak percaya, tapi saat Vera memperlihatkan dress bunga-bunga yang ia kenakan, dress yang dulu ingin Vicente berikan kepada Cristina sebelum menghilang 6 tahun lalu, perlahan keheningan yang penuh haru menyelimuti ruangan. ¿Te acuerdas de este vestido? Yo te dije que te lo regalaba a doña Casilda hace 6 años. En ese momento estábamos aquí solos tú y yo, ¿te acuerdas? Cristina hanya bisa terdiam, menahan tangis yang membuncah di dadanya. Tak lama kemudian, Susi sang ibu datang menghampiri mereka. Pasa algo, Cristina. Vera menatap ibunya dan dengan suara penuh harapan mengatakan bahwa dia adalah Vicente, anak kesayangannya yang selama ini dianggap sudah koit oleh pihak polisi. ¿Qué ocurre? ¿Por qué estás llorando? Soy Vicente. Dan film pun tamat. Nah, seperti itulah kisahnya guys. Gimana? Cukup ngeri nggak? Kira-kira kalau kalian di posisi Vicente, apa yang bakalan kalian lakukan guys? Amit-amit ya, jabang bayi. Baiklah teman-teman, kira-kira pelajaran apa yang kalian dapat dari film ini? Tulis di kolom komentar ya, kasih tahu gua. And then terima kasih ya buat kalian yang sudah nonton sampai habis, yang sudah ngasih like,
komen-komen, menyapa gua di kolom komen. Terima kasih deh, terima kasih. Masih bersama gua Ren. Ya, pastinya di Sensasi Trends. Akhir kata untuk menghemat kuota. Sampai jumpa lagi di video Sensasi Trends berikutnya. Bye bye. Never gonna look back, 'cause damn I was built to last. You move slow and I move